Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Saya Popo. Saya yang akan memandu Anda ke sebuah film drama biografi pemenang film terbaik Oscar di tahun 2016 yang berjudul Spotlight. Dibintangi oleh banyak aktor terkenal, film yang memang menceritakan kisah nyata tentang salah satu kasus pelecehan terbesar ini mengikuti cerita sebuah tim bernama Spotlight, sebuah unit rubrik investigasi surat kabar The Boston Globe dalam penyelidikannya untuk memecahkan kasus pelecehan seksual yang dialami ratusan anak-anak yang dilakukan oleh banyak pendeta di kota Boston. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan kita lanjutkan. Ini dia, Spotlight. Di tahun 1976, di kantor polisi Boston, dua polisi sedang membahas penangkapan pendeta John Gogan untuk kasus pelecehan 4 anak bersaudara. Sementara di bilik sebelah mereka, ada seorang uskup agung yang sedang memohon kepada Sheila, ibu dari keempat korban, untuk mau melepaskan pendeta Gogan dari kasus itu, agar gereja mereka tidak terkena dampak dari pemberitaan tentang kasus memalukan itu. Sambil terus mengingatkan Sheila kepada sumbangsih gereja kepada keluarganya, uskup itu juga menjanjikan kepada Sheila bahwa pendeta Gogan akan ia pindah tugaskan jauh dari Boston. Seorang jaksa wilayah kemudian memasuki kantor polisi dan memberitahu polisi untuk tidak membiarkan pihak pers mengetahui apa yang telah terjadi. Itu jadi tanda bahwa penangkapan pendeta Gogan tidak akan dipublikasikan dan pendeta Gogan dibebaskan dari skala tuduhan. Berlalu waktu, kini di 2001, kita diperkenalkan kepada Marty Baron, kepala redaktur baru untuk surat kabar The Boston Globe, yang sedang bertemu Robbie Robinson, editor tim rubrik investigasi andalan di koran itu bertajuk Spotlight. Baron membicarakan bagaimana cara mereka mendapatkan lebih banyak pembaca untuk koran mereka. Baron mendapatkan ide menarik setelah ia membaca artikel Globe tentang seorang pengacara bernama Michael Garabedian yang menuduh bahwa Uskup Agung Boston, Kardinal Bernard Law, tahu tentang pelecehan seksual Gogan dan tidak melakukan apapun untuk menghentikan kejahatan si pendeta. Sehingga Baron mendesak agar tim Spotlight memulai investigasi terhadap kasus itu. Sementara Baron sendiri akan mengajukan mosi kepada pengadilan agar kasus Gogan itu kembali dibuka. Atas perintah itu, Robbie lalu berbicara kepada timnya. Di bawah pimpinannya, di tim Spotlight itu, ia punya 3 orang reporter, yaitu Mike Rezendes, Sasha Favor, dan Matt Carroll. Robbie lalu menyuruh Rezendes pergi menemui Michael Garabedian, pengacara korban yang menuduh Uskup Agung di artikel yang dibaca Baron. Tapi kedatangan Rezendes tidak diterima dengan baik, apalagi yang ia inginkan adalah informasi rahasia tentang kasus kotor gereja itu. Sehingga karena tak mau mendapatkan masalah, Garabedian segera mengusir Rezendes pergi dari sana. Ketakutan Michael Garabedian itu menunjukkan sebuah keanehan. Dan keanehan semakin nampak saat Sasha menemukan bahwa ada artikel lain yang menyebutkan adanya kelompok perkumpulan orang-orang yang menjadi korban pelecehan oleh pendeta yang menamai diri mereka sebagai kelompok Snap. Dengan adanya kelompok ini tentu membuat mereka bertanya-tanya, apakah mungkin sebenarnya ada banyak sekali kasus dan korban dari pelecehan oleh pendeta gereja di lingkungan mereka. Apalagi Matt juga menemukan adanya artikel-artikel lain yang menunjukkan kasus-kasus tentang pelecehan seksual oleh pendeta-pendeta lain yang memiliki pola yang sama dengan kasus pendeta Gogan, yaitu para pendeta ini selalu bebas dan hanya dipindah tugaskan ke gereja lainnya. Jalan mereka menginvestigasi juga jadi semakin terjal ketika pihak gereja mulai menunjukkan kekuasaannya. Atas gugatan untuk membuka kasus Gogan yang dikirim Baron ke pengadilan, kini Baron mendapatkan panggilan oleh Uskup Agung Kardinal Law.
Tapi Kardinal Law memang adalah orang sopan yang justru memberikan Baron sebuah hadiah, yaitu sebuah buku pendalaman agama yang jadi isyarat bahwa apa yang dilakukan Baron dan timnya bisa dianggap sebagai kesesatan karena mereka menantang gereja. Tapi mereka memilih tak gentar. Kini bahkan mereka memanggil Phil Saviano, ketua kelompok Snap, untuk datang ke kantor mereka. Saviano sendiri juga jadi korban pelecehan oleh pendeta, tepatnya pendeta David Holly yang ia terima saat ia masih kecil. Dan melalui Saviano lah mereka dituntun untuk memperluas investigasi mereka kepada 13 pendeta pelaku kekerasan yang dialami orang-orang di kelompok Saviano. Investigasi mereka juga jadi lebih mudah saat kini Garabedian yang baru tahu Resendiz adalah reporter rubrik investigasi terkenal Spotlight mau dibujuk untuk mempertemukan Resendiz dengan korban kejahatan Gauguin. Korban yang dibela Garabedian itu adalah Patrick McSorley yang kini dengan nafas tersengal-sengal menceritakan bagaimana ia dilecehkan oleh pendeta Gauguin. Bagaimana pada mulanya pendeta itu masuk ke keluarganya dengan simpati besar kepada Patrick yang baru kehilangan ayahnya yang mati bunuh diri dan ibunya yang mengalami skizofrenia setelah kematian ayah Patrick itu. Lalu dengan karisma kependetaannya, secara perlahan Gauguin membuat Patrick tak bisa melawan dari apa yang dilakukan Gauguin kepadanya. Sasha sendiri juga menemui Joe Crowley, korban yang juga anggota Snap yang dikenalkan Saviano kepadanya. Joe mengalami kekerasan dari pendeta lain bernama Shanley yang dengan modus yang sama, yaitu menjadi figur yang ramah dan penyayang, lalu pelan-pelan melakukan tindakan pencabulan yang semakin lama semakin intens. Sayangnya Joe juga benar-benar dibuat takluk, sehingga ia bahkan tak sanggup melaporkan apa yang dialaminya itu kepada siapapun. Saviano lalu menyambungkan Resendiz kepada Richard Saib, seorang mantan imam yang bekerja di lembaga psikiatri gereja yang menjadi pusat rehabilitasi untuk para imam yang melakukan pelecehan seksual. Saib lalu menunjukkan bahwa jika Resendiz mau melihat daftar mutasi pendeta yang pernah dikirimkan Saviano di ruang arsip mereka, Resendiz bisa melihat ada banyak sekali nama pendeta yang adalah terduga pelaku pelecehan. Dan benar saja, semua nama pendeta yang mereka curigai memiliki alasan mutasi yang sama, yaitu cuti sakit, padahal mereka baru bekerja selama 2-3 tahun. Itu membuat mereka semakin percaya kepada Saib dan kini meminta informasi yang lebih banyak dari penelitian Saib tentang para pendeta itu. Lewat telepon yang tersambung, Saib memberitahu fakta-fakta yang mengejutkan, termasuk fakta adanya penelitian yang menunjukkan bahwa ada 6% dari keseluruhan pendeta yang adalah pelaku pedofilia. Itu artinya, di Boston sendiri ada sekitar 90 pendeta cabul yang masih berkeliaran dan tak tertangkap. Dengan angka sebesar itu, tentu membuat mereka syok. Apalagi perubahan angka dugaan dari sebelumnya 13 menjadi 90 juga pasti diikuti dengan kemungkinan semakin banyaknya korban yang tak pernah terlacak oleh polisi. Itu jadi memperbesar niat mereka untuk menyelesaikan kasus ini. Harapan mereka bukan lagi agar mendapatkan kepopuleran dan perhatian pembaca, tapi lebih dari itu adalah kepedulian karena banyak sekali korban yang masih bungkam karena kekuasaan gereja Boston. Mereka lalu membagi tugas, di mana setiap orang kini mencari nama pendeta terduga pelaku di semua arsip daftar tahunan mutasi pendeta di kota Boston. Dari situ mereka lalu mendapatkan 87 daftar pendeta, angka yang sangat dekat dengan estimasi yang dibuat Saib, yang pasti mengejutkan siapapun yang mengetahuinya. 87 nama itulah yang menunjukkan bahwa ini bukan lagi kejahatan yang dilakukan oknum gereja saja, tapi juga ada sistem besar yang terus melindunginya. Maka dari itu, Baron meminta mereka mengarahkan investigasinya lebih kepada lembaga gereja yang melindungi semua penjahat ini, agar mereka bisa mengungkapkan kasus itu sampai ke akarnya, sekaligus
menghentikan kekuasaan sistem itu. Mereka lalu membuat daftar korban dari semua kasus terkait semua nama di daftar itu. Mereka tentu kaget dengan ratusan nama korban yang mereka dapatkan. Sehingga kemudian mereka membagi diri di mana semua orang mendatangi rumah-rumah para korban untuk mencari keterangan. Tak semua korban mau memberikan kesaksian, entah karena masih trauma atau karena malu diketahui banyak orang. Tapi beberapa korban yang mau memberikan kesaksian selalu mengatakan hal yang sama, yaitu adanya tekanan besar dari pihak gereja untuk terus bungkam. Mereka juga mendatangi semua pendeta yang ada di daftar itu yang mungkin masih berada di kota Boston. Di antara nama-nama itu, hanya ada pendeta Paquin yang mau memberikan kesaksian. Sasha sempat kaget saat dengan enteng pendeta Paquin mengakui tindakan pencabulannya. Itu memang enteng ia sebut, karena baginya itu bukanlah perkosaan, karena ia tidak memaksa anak-anak itu seperti ia dulu diperkosa oleh pendetanya saat ia masih kecil. Ya, pendeta Paquin ternyata adalah pelaku dari tindakan pelecehan seksual kepada anak-anak, sekaligus juga korban. Tapi kekagetan tak sampai di situ. Setelah gugatan yang mereka layangkan untuk membuka kembali kasus itu, Garabedian memberikan fakta tambahan kepada Resendiz. Fakta itu adalah, sebetulnya, Garabedian pernah memenangkan kasus itu dan berhasil membuka semua kebusukan gereja yang dilaporkan 20 korban kepadanya. Namun kasus itu tak pernah berhasil dipublikasikan dan semua fakta persidangan, termasuk bukti-bukti itu, disembunyikan pengadilan atas perintah gereja. Resendiz pun tak percaya dan langsung pergi ke pengadilan untuk melihat fakta persidangan itu. Resendiz lalu membuktikan bahwa betul berita acara itu ada di sana. Namun semua fakta pengadilan dan bukti-bukti kasus itu lenyap tak berbekas. Sayangnya terjadi peristiwa serangan 911 yang mengharuskan mereka mengalihkan fokus mereka ke kejadian itu. Mereka baru mendapatkan momentum kembali di 6 minggu setelahnya, ketika Resendiz mengetahui bahwa Garabedian berhasil memulihkan dokumen fakta persidangan yang sebelumnya lenyap. Resendiz langsung pergi ke pengadilan dan berhasil menyalin bukti persidangan itu dengan segala perjuangannya. Dokumen yang sempat hilang itu berisi fakta persidangan yang mengonfirmasi bahwa Kardinal Law mengetahui semua detail kasus Gauguin dan juga lebih banyak lagi kasus Gauguin yang lain yang jika pernyataan itu disebarluaskan pasti akan membuat polisi atau bahkan negara akan menginvestigasi dan memenjarakan Kardinal Law. Itulah kemenangan yang ingin segera dicetak oleh Resendiz agar segera korban-korban pendeta Gauguin mendapatkan keadilan. Namun Robbie sebagai ketua tim justru menunda menyelesaikan kasus itu dan lebih memilih meneruskan investigasi timnya, karena jika mereka memberitakannya sekarang, hanya korban Gauguin lah yang akan mendapatkan keadilan. Sementara korban 86 pendeta lainnya akan terus tenggelam, karena polisi hanya akan fokus menyelidiki berita Gauguin. Itu membuat Resendiz yang sangat peduli pada para korban itu menjadi kesal. Tapi sebetulnya, baik Resendiz ataupun Robbie sama-sama mengambil keputusan mereka sebab sangat peduli pada semua korban. Bahkan itu pula lah yang juga dirasakan Matt dan Sasha yang lebih mendukung keputusan Robbie. Robbie pun perlahan menunjukkan Resendiz bahwa penantiannya tidak sia-sia. Ia berhasil membuat pengadilan memenangkan gugatan mereka untuk membuka lebih banyak dokumen hukum yang memberikan bukti gambaran yang lebih besar tentang sistem itu. Ia bahkan berhasil membuat pengacara gereja takluk kepadanya dan berbalik mendukungnya. Pengacara gereja itu mengonfirmasi semua temuan mereka pada 70 dari 87 nama pendeta yang mereka cari. Resendiz tentu senang dan langsung menulis berita itu, yang akhirnya mereka cetak di minggu pertama Januari
di tahun 2002. Setelahnya berita itu membuat seisi kota gempar dan mereka mulai mendapatkan telepon dari orang-orang yang melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami dari 87 nama pendeta yang Spotlight publikasikan. Faktanya, sepanjang tahun 2002, Spotlight menulis hampir 600 artikel terkait skandal tersebut. Efeknya, sebanyak 248 pendeta dan biarawan di Keuskupan Boston didakwa atas tindak pencabulan. Jumlah korban pelecehan yang masih hidup ada 1.000 orang lebih. Sementara jelas lebih banyak lagi jumlah korban yang memilih bunuh diri. Dan pada Desember 2002, Kardinal Lau mengundurkan diri dari Keuskupan Boston. Tapi anehnya, ia justru dipromosikan ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, salah satu gereja Katolik terbesar di dunia. Sehingga disinilah Spotlight tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan rengginas, selalu berbahagia ya, bareng